Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Fauzi Rusdi di DS Podcast. Yang pastinya akan kami tuangkan untuk Anda informasi aktual religius menuju insan yang berkualitas dan semangat bersyukur tanpa batas. Sebelum memasuki fase inti, sedikit akan kami kutip tentang kesehatan. Mengingat sehat adalah hal yang sangat penting. Sehat adalah segalanya. Untuk sehat, kita akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Banyak media dan cara untuk hidup sehat lahir batin. Namun selain media medis, kita juga banyak menemukan media-media yang lain, diantaranya adalah media ruqyah. Sayangnya masih belum banyak orang yang paham tentang ruqyah. Maka dari itu DS Podcast mendatangkan salah satu narasumber yang ahli di bidang pengobatan media ruqyah. Kita sambut bersama Al-Ustadz Mukhlisul Aman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah khair. Kesibukan sementara, Ustaz, di rumah mungkin? Biasalah, kadang-kadang ya ruqyah, kadang-kadang ajar, begitu, Ustaz. Biasalah sebagai santri. Dari artikel-artikel yang saya baca dan tim-tim mencari latar belakang jenengan, di informasi dijelaskan bahwasanya jenengan adalah salah satu ahli media pengobatan ruqyah. Benar, Ustaz? Alhamdulillah benar. Insyaallah. Sudah lama menekuni bidang ruqyah? Saya pertama kali menjalani ruqyah syariah itu tahun 2003 silam. Ustaz, waktu itu masih di Jawa Timur, insya Allah masih belum terlalu banyak lah untuk pengobatan ruqyah bil Quran begitu, Ustaz. Dari tahun 2003 sudah lumayan banyak pengalaman, ya, Ustaz. Untuk pengalaman insya Allah lah, insya Allah. Menurut Ustadz, ruqyah itu apa sih? Ruqyah menurut saya itu adalah mantra sebenarnya, Ustaz. Secara bahasa itu ruqyah itu adalah mantra atau jampe-jampe begitu, Ustaz. Cuman terdengarnya, fahamnya kepada masyarakat, ruqyah itu pengobatan dengan Al-Quran. Cuman ruqyah itu dibagi menjadi dua bagian. Satu ruqyatus syariah, yang dimana ruqyatus syariah itu yang dibolehkan oleh agama. Sedangkan yang kedua adalah ruqyatus syirkiyah, ruqyah syirkiyah, yang mana di dalam ruqyah tersebut ada unsur-unsur kesyirikan begitu, Ustaz. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Syirkiyah ada. Bisa dicontohkan, Ustadz? Yang pasti kalau yang Ustadz tekuni pasti yang ruqyah syariah. Syariah, insyaallah, karena pembacaan kami itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu tidak secara diam-diam, jahar, harus didengarkan, karena ruqyatus syariah bil Quranil Karim adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang harus didengarkan oleh orang yang ingin diruqyah atau pasien tersebut, Ustaz. Sedangkan yang syirkiyah adalah ruqyah mantra-mantra, yang mana mantra tersebut yang tidak diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Contoh yang tidak diketahui artinya begitu, Ustaz. Tolak balik kayak begitulah, semacam gitu. Ajino, gimana, Ustaz? Mungkin pernah dengar. Ingsun amatekaken ajino gitu. Ajinomoto Gitu, Ustaz. Itu yang syirkiyah, ya? Syirkiyah, bukan syirkiyah begitu, Ustaz. Contoh yang tidak dianjurkan oleh Nabi lah. Yang tidak diajarkan. Kalau syirkiyah itu meminta kepada selain Allah begitu, setan merah, setan apa begitu, itu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Memintanya bukan kepada Allah tapi kepada jin dan setan begitu, Ustaz. Masalah ruqyah ini, Ustaz, banyak orang yang bertanya. Kan sekarang akhir-akhir ini sudah sangat banyak sekali masalah ruqyah, sehingga orang banyak ingin tahu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang kami sediakan, saya dan tim, itu adalah datangnya dari masyarakat yang ingin paham tentang ruqyah. Ada yang bertanya dalil yang mendasari ruqyah ini apa, Ustaz? Dalilnya? Mungkin ada dalil yang mendasari. Kita seorang peruqyah,
Kalau tidak ada landasan, kita tidak berani untuk membacakan, kan, untuk menerapkan begitu kan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin," begitu Ustaz. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk obat begitu kan, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ustadz, masalah yang mengawali atau yang mempelopori media ruqyah ini siapa? Sepengetahuan saya, Al-Fakir tentang keilmuan, dulu ada seorang wanita, insya Allah namanya kalau tidak salah itu Asy Syifa, yang mana beliau itu seorang muslimah pertama kali yang mengajarkan orang-orang Arab pada zaman itu untuk membaca dan menulis, Ustaz. Begitu. Dan beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk meruqyah orang-orang yang sakit pada zaman itu. Karena pada zaman tersebut itu banyak pengobatan-pengobatan yang mengandung syirik. Begitu, minta kepada patung. Jadi Asy Syifa tersebut meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk meruqyah dengan Al-Quranul Karim siapapun yang sakit pada zaman itu. Begitu, Ustaz. Dan diizini oleh Rasulullah SAW. Sekarang ruqyah ini kan diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Orang juga mungkin yang bukan ahli di bidang ruqyah, kan kitabnya sama, pedomannya adalah Al-Quran, Ustaz. Artinya sama-sama bisa membaca mungkin ayat-ayat yang sudah terkumpul menjadi ruqyah. Apakah mempraktekkan ruqyah ini butuh sanad keguruan seperti ijazah semisalnya? Kalau menjadi seorang peruqyah itu harus. Kalau untuk ruqyah mandiri, untuk ruqyah sendiri untuk dibaca seba'da salat atau menjelang subuh itu tidak apa-apa. Karena apa? Itu sudah ijazah dari Tuhan kok. Dari Tuhan ijazah langsung karena Allah sudah mengijazahkan ini adalah Al-Qur'an untuk obat, kan begitu kan. Yang penting, tapi kebanyakan manusia tersebut yang tidak percaya, tidak terlalu percaya pada dirinya sendiri begitu. Karena itu adalah, sedangkan Al-Qur'an itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk obat begitu. Sebenarnya semuanya bisa. Bisa, Ustaz, bisa. Cuman hanya kadang-kadang kecil hati lah. Tidak percaya pada dirinya sendiri, Ustaz. Bukan pada Al-Qur'annya, tapi pada dirinya sendiri. Seakan-akan kok kayaknya nggak bisa kalau betul. Sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan bagi lil mukminin, orang yang kuat imannya yang kuat. Begitu, Ustaz. Ya. Sekarang Ustaz, untuk masalah ayat, ada di ruqyah itu tidak semua ayat yang dimasukkan, adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah memang hanya ayat-ayat tertentu yang diambil menjadi ruqyah atau yang bisa jadi media pengobatan, atau memang semua ayat bisa, Ustaz? Menurut saya itu memang ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an untuk obat begitu, Ustaz. Dan pengobatan ruqyatus syariah itu tidak hanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, akan tetapi kita cari doa-doa Rasulullah SAW yang pernah dibacakan kepada orang sakit. Artinya ayat-ayat tersebut yang oleh para ulama atau orang yang mempelopori tadi, diambil ayat-ayat tersebut berdasarkan asbabun nuzul. Betul, Ustaz, betul. Jadi bagaimana ceritanya, siapa yang mempraktekkan dulu itu yang dijadikan ayat. Semacam pembacaan beginilah. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Semacam itu. Artinya memang sudah ayat-ayat pilihan berdasarkan asbabun nuzul. Betul, memang begitu. Untuk metodenya, Ustaz, ruqyah ini apakah hanya dibaca saja atau memang ada cara-cara tertentu selain dibaca ditambah dengan cara yang mungkin itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang sudah menjadi peruqyah? Kalau untuk peruqyah kan harus ada pasien. Ada pasien, kita meruqyah orang lain. Kalau untuk ruqyah mandiri, untuk kita itu meruqyah diri sendiri. Setelah ba'da salat begitu kan, itu tidak ada cara-cara tertentu. Cuman kita baca saja Wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi begitu kan, dan ayat-ayat lain itu harus dibaca untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain itu memang ada apa ya, tata cara tersendiri. Karena apa? Karena kadang-kadang Pak Ustadz itu yang diruqyah itu ada
interaksi bagi mereka. Kadang-kadang ada yang muntah, kadang-kadang ada yang ngamuk, kadang-kadang ada yang nyeracau. Jadi kalau bukan ahlinya itu bingung pada waktu itu, Ustaz.